Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi sebab Engkau layak terima pujian. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya di Sermon Today. Harapan saya saudara dalam keadaan diberkati dan pastinya dalam keadaan sehat. Saudara, satu waktu saya agak terganggu dengan suatu persoalan dalam hidup saya yang sedang saya hadapi. Ketika itu saya mulai merenung dan mencari jalan dan mulailah timbul sedikit penyesalan ya dalam hidup saya, dan akhirnya saya ada bersungut-sungut dalam hati saya tentang diri saya sendiri. Nah, suatu ketika dalam keadaan saya yang seperti itu, saudara-saudara, ada seorang muda yang agak mapan kelihatannya. Dia punya pekerjaan, punya kendaraan pribadi,
punya rumah. Pokoknya bisa dikatakan pemuda ini mapan. Tetapi satu waktu saya melihat dia mengeluh betapa stresnya kehidupannya. Dia mengeluh akan kesendiriannya. Dia mengeluh bahwa dia butuh hiburan, butuh liburan, butuh untuk pergi-pergi kemanapun dia suka. Dan dia mulai mengeluh dan membenci tempat tinggalnya. Nah, saudaraku, melihat keadaan seperti ini, hati saya seperti agak tergelitik. Dalam hati saya mulai membandingkan persoalan saya dengan anak muda tersebut. Dan ketika saya melakukannya, Roh Kudus mulai mengingatkan dalam hati saya tentang sebuah ayat firman Tuhan yang hari ini ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Yaitu firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, karena keadaan, maka hari-hari ini orang menjadi susah untuk bersyukur. Masalah, sakit penyakit, dan penurunan finansial merupakan alasan utama bagi orang sulit untuk bersyukur. Mudah bagi kita untuk bersyukur saat kita mengalami hal-hal yang baik dalam hidup kita. Terutama kalau ekonomi kita lagi baik, maka wajah kita akan penuh dengan berseri-seri, ya. Berbeda dengan orang yang lagi banyak pergumulan atau lagi banyak masalah. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua. Tidak hanya kepada saudara, tetapi juga bagi saya, saudara, ya. Kepada kita semua pokoknya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal berarti kita tidak hanya bersyukur dalam keadaan baik, tetapi juga bersyukur dalam keadaan tidak baik. Bersyukur dalam keadaan baik tentunya kita sudah tahu alasannya. Hal-hal yang baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang mengenakan, mengasihkan, pasti kita akan mengucap syukur. Sekarang, bagaimana agar bisa bersyukur dalam keadaan tidak baik? Saya mencatat ada 3 hal atau 3 cara bagaimana agar bisa bersyukur dalam keadaan tidak baik. Yang pertama, ingatlah kebaikan Tuhan. Sekali lagi, ingatlah kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Mungkin di masa lalu kita pernah jatuh sakit. Mungkin di masa lalu kita pernah punya pergumulan yang berat. Bahkan kegagalan yang kita alami di masa lalu. Coba kita mulai ingat-ingat. Kita ada saat ini, kita masih sehat, kita masih bisa makan dengan baik sampai sekarang ini. Bukankah itu karena kebaikan Tuhan? 1 Tafari pasal yang ke-16 ayat yang ke-34 di situ dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, Tuhan itu baik di setiap musim kehidupan kita, bukan? Dia Bapa kita yang sangat baik. Jadi, waktu kita dalam keadaan tidak baik saat ini, ingatlah bahwa kita bisa ada sampai saat ini. Sekalipun keadaan kita tidak baik, tetapi masih ada. Itu semua karena Tuhan. Amin, saudara. Semua karena campur tangan dan semua karena kebaikan Tuhan. Maka bersyukurlah untuk hal itu. Hal yang kedua, saudara, saya mencatat di sini, bagaimana supaya kita bisa bersyukur dalam keadaan yang tidak baik. Yang kedua, jangan berfokus pada apa yang belum atau tidak ada pada Anda, tetapi berfokuslah pada apa yang sudah ada atau yang sudah kita miliki saat ini. Contoh paling simpel, saudara, mungkin kita mimpi satu saat saya pingin punya mobil 2 pintu keluaran terbaru yang hanya satu yang ada di Kota Palu. Nah, kita mungkin punya uang untuk membelinya dan mungkin kita sudah booking, sudah DP, tetapi tiba-tiba dapat informasi dari marketing, wah maaf Pak atau maaf Bu, mobilnya sudah terjual, sudah ada yang membeli. Nah, akhirnya kita menjadi kecewa dan tidak bersyukur. Kita menjadi marah-marah dan akhirnya kita kehilangan sukacita.
Padahal kita lupa bahwa mungkin di garasi kita masih ada mobil yang lain. Masih ada mobil 2 pintu mungkin yang ada di garasi kita yang baru kita beli beberapa tahun sebelumnya. Nah, saudaraku, berapa banyak dari kita yang mengalami hal seperti ini? Ini hanya contoh, saudara ya. Mungkin bukan soal membeli mobil. Mungkin bagi anak-anak muda ada yang cowok atau yang cewek, mungkin ada yang lagi suka sama seseorang, yang cowok atau yang cewek, sudah pingin tembak tapi akhirnya diambil oleh orang ya. Nah, kadang ini membuat kita kecewa. Saya ingat saya punya teman waktu itu, sebenarnya dia menghibur dirinya sendiri, saudara ya. Dia bilang seperti ini, yang baik menurut saya belum tentu terbaik menurut Tuhan. Dan saya sempat senang dengan perkataan ini, dan memang perkataan ini adalah benar, saudara ya. Karena akhirnya dia mendapatkan yang terbaik dari Tuhan dibandingkan dengan yang baik yang menurutnya yang sudah lalu. Nah, saudaraku, selanjutnya mungkin Anda para pekerja yang sudah diiming-imingi mau naik pangkat kah atau mau naik gaji, tetapi akhirnya batal. Nah, diperhadapkan dengan penundaan membuat kita mungkin kecewa, sehingga kita tidak dapat bersyukur. Nah, kita lupa bahwa kita masih punya pekerjaan, itu harus kita syukuri. Jadi hal yang kedua adalah jangan berfokus pada apa yang belum atau tidak kita miliki, tapi berfokuslah pada apa yang sudah ada atau apa yang sudah kita miliki. Yang ketiga, yang terakhir, jangan membandingkan dirimu dengan kehidupan orang lain yang lebih baik daripada saudara. Bagaimana supaya kita bisa bersyukur dalam keadaan tidak baik? Yang ketiga, jangan pernah membandingkan diri saudara sendiri dengan kehidupan orang lain. Setiap kita punya takaran kehidupan masing-masing. Tuhan sudah menentukan dan menetapkan kehidupan kita seperti ini, maka bersyukurlah. Adalah lebih baik jika kita melihat dan membandingkan diri kita dengan mereka yang kurang beruntung dari kita. Saudara, seperti anak muda tadi yang saya temui, dia mulai stres, mulai membandingkan hidupnya dengan orang-orang yang suka pergi berlibur, suka kesana kemari. Mungkin pekerjaan mereka seperti itu. Dia membandingkan dengan dirinya yang harus bekerja di kantoran. Tapi dia lupa untuk bersyukur bahwa dia sudah punya pekerjaan. Dia memiliki kemapanan dalam kehidupannya sebenarnya. Tapi karena dia membandingkan hidupnya dengan orang yang lebih tinggi dari dia, orang yang lebih mungkin menurut dia lebih baik daripada dia, akhirnya dia menjadi kecewa dan lupa untuk bersyukur. Maka cobalah untuk melihat orang-orang yang lebih tidak beruntung dari kita. Masih banyak, dia lupa, anak muda tersebut lupa bahwa masih banyak orang-orang yang untuk makan saja harus berjuang, untuk mencari pekerjaan harus berjuang sedemikian rupa untuk mendapatkan uang. Tetapi anak muda tersebut hanya membandingkan dirinya dengan orang yang lebih daripada dia. Maka berhentilah membandingkan diri saudara dengan orang lain. Syukurilah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari sama-sama kita belajar seperti yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus untuk kita lakukan. Amin buat firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang datang kepada kami hari ini, mengajarkan kami semua Tuhan, bagaimana kami dapat mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini Tuhan, kami mengalami banyak masalah, pergumulan, tantangan dalam hidup. Namun ajar kami untuk melihat bahwa begitu banyak hal yang dapat kami syukuri dari kehidupan kami Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang kurang beruntung, tapi Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang maha adil. Engkau Allah yang selalu menyatakan kasih karunia-Mu kepada semua orang. Kebaikan-Mu selalu Engkau nyatakan bagi semua orang Tuhan tanpa terkecuali. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus
Buat semua yang sedang menyaksikan Sermon Today Tuhan, mungkin ada yang mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, ajar mereka untuk tetap bersyukur, melihat apa yang Tuhan sudah beri yang terbaik dalam kehidupan mereka, melihat dan mengingat kembali kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hari ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.